Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami SMA Negeri 1 Wera ingin menyampaikan tentang sejarah penamaan Doro Cumpu kaitan dengan awal masuknya Islam oleh Raja Bima di Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami siswa dari SMA Negeri 1 Wera, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat akan menceritakan sejarah tentang Doro Cumpu. Doro Cumpu. Doro Cumpu itu bahasa Bima. Doro Cumpu itu menunjukkan suatu tempat barangkali. Doro Cumpu itu lebih tepatnya sih sebuah nama Doro Cumpu itu. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sih jadinya begini. Doro yaitu gunung, Cumpu yaitu habis. Jadi gunung habis. Oke. Sederhananya sih begini barangkali. Doro Cumpu itu bisa dibilang nama gunung dalam bahasa Bima. Gunung tersebut secara geografis adanya di Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, lebih tepatnya di Kecamatan Wera, dan lebih tepatnya lagi terletak di Dusun Tongga, Desa Bala, tetangganya Desa Nunggu. Doro Cumpu adalah sebuah pegunungan yang masih sangat dijaga kelestariannya oleh masyarakat setempat atau Wera. Di saat gunung-gunung lain di Wera telah gundul akibat penebangan liar dan sebagainya, Doro Cumpu memiliki ketinggian sekitar 1000 meter di atas permukaan tanah. Doro Cumpu terdapat berbagai macam pohon besar dan rindang yang menghiasinya. Doro Cumpu berbagai macam pohon yang tidak familiar dapat kita temukan di sana. Doro Cumpu oleh beberapa orang menyebutnya sebagai gunung dengan suasana angker. Doro Cumpu sebagian besar dikelilingi oleh sawah-sawah penduduk. Masyarakat Wera memang mayoritas bekerja di bidang pertanian. Yang paling dominan adalah petani padi, kacang, bawang merah, jagung, dan lain-lain. Di kaki Gunung Doro Cumpu terdapat mata air yang tetap aktif mengeluarkan air jernih dan sejuk walau di saat musim kemarau. Dan air tersebut menjadi sumber utama untuk dikonsumsi para petani, baik untuk diminum, memasak, buat mandi, mencuci, sebagai air wudhu, dan lain-lain ketika mereka bercocok tanam maupun saat memanen. Doro Cumpu erat kaitannya dengan sejarah kerajaan Bima. Doro Cumpu bagian dari Rato Warobebi. Kok dinamakan dengan Doro Cumpu ya? Menurut hemat saya, seingat saya pada saat masih duduk di bangku SD dulu, dan dalam pelajaran mulok ada sedikit pelajaran tentang sejarah Bima. Seingat saya, singkat ceritanya begini. Pada masa kerajaan Bima saat itu, sekitar tahun 1618 sampai 1619 Masehi, kerajaan Bima dipimpin oleh Raja Rumata Marunu Salisi. Dan di saat masa kerajaan Salisi ini, agama Islam mulai masuk ke Bima dan berkembang sangat cepat, yaitu dengan ditandainya masuk Islamnya masyarakat Bima secara besar-besaran. Salah satu tokoh yang berpengaruh atas berkembangnya agama Islam di Bima pada saat itu ialah
berkat Jenateke Abdul Kahir. Jenateke Abdul Kahir sebelumnya memeluk agama Islam di Sulawesi Selatan. Setelah beberapa bulan memeluk dan belajar Islam di Sulawesi Selatan, ia kemudian kembali ke Bima bersama pengikutnya dan beberapa mubalik dari Sulawesi Selatan untuk menyiarkan agama Islam di daerah Bima, sehingga membuat agama Islam begitu berkembang pesat di Bima. Banyak masyarakat Bima berbondong-bondong masuk dan memeluk agama Islam pada masa itu. Hal tersebut tentu membuat Raja Salisi pada saat itu begitu geram atau emosi dan tidak suka dengan kembalinya Jenateke Abdul Kahir, karena banyak rakyatnya yang terpengaruh untuk masuk dan memeluk agama Islam. Pada masa itu, Islam semakin berkembang di tengah masyarakat Bima. Masyarakat menyambut gembira ajakan Jenateke Abdul Kahir dan para mubalik untuk memeluk Islam, sehingga membuat Raja Salisi semakin geram. Oleh karena itu, pada saat itu sedang berada di dusun Kalodu menyiarkan agama Islam. Namun, kabar pengejaran ini diketahui oleh seorang pengikut, sehingga Jenateke Abdul Kahir dan beberapa orang pengikutnya lebih dulu meninggalkan dusun Kalodu sebelum Raja Salisi dan prajuritnya sampai di dusun itu. Proses pengejaran itu mulai dari Kalodu sampai hingga ke Wera. Untungnya, kabar pengejaran itu sebelumnya diketahui juga oleh orang dalam kerajaan, yaitu Rato Warobewi, yang kemudian ingin menyelamatkan Jenateke Abdul Kahir. Maka Rato Warobewi dan beberapa orang prajurit kerajaan yang pro dengan Jenateke Abdul Kahir karena ajaran Islam yang dibawanya mempunyai siasat untuk menghadang Raja Salisi dan prajuritnya di Danau Wera, tepatnya di sebuah gunung, hingga mencapai puncaknya, yaitu pertempuran sebuah gunung yang ada di Wera bagian selatan. Di gunung itu, pertempuran sengit terjadi antara Rato Warobewi beserta pengikutnya yang sedikit jumlahnya berhadapan dengan Raja Salisi dan para prajuritnya. Berkat pertempuran ini, sehingga Raja Salisi tidak mendapatkan target utamanya, Jenateke Abdul Kahir. Sehingga Jenateke Abdul Kahir dan beberapa orang pengikutnya berhasil meloloskan diri dari pengejaran Raja Salisi. Kemudian, dengan dibantu oleh beberapa orang Wera di bawah kepemimpinan Lamburi, melakukan penyelamatan atau perjalanan dengan membawa Jenateke Abdul Kahir ke Wera bagian utara, ujungnya utara Wera, Sangiang, hingga menyeberangi laut menggunakan perahu menuju Pulau Sangiang demi keamanan sang Jenateke Abdul Kahir. Sementara itu, di Wera bagian selatan, di sebuah gunung, pertempuran antara prajurit yang dipimpin oleh Rato Warobewi beserta yang berhadapan dengan Raja Salisi dan prajuritnya tetap berlangsung. Karena jumlah prajurit yang tidak sebanding dengan yang dimiliki Raja Salisi, sehingga akhirnya Rato Warobewi beserta prajurit yang dipimpinnya pun gugur di medan tempur gunung tersebut. Dari pertempuran ini, akhirnya Raja Salisi dengan prajuritnya yang masih tersisa kehilangan jejak Jenateke Abdul Kahir yang mereka kejar. Kemudian di hari berikutnya, dari Pulau Sangiang, Jenateke Abdul Kahir akhirnya menuju Goa, Sulawesi Selatan, dijemput perahu-perahu dari Sulawesi Selatan. Sekian cerita singkat seingat saya yang dapat saya pelajari dari pelajaran mulok waktu SD dulu. Jadi, kenapa gunung tersebut dinamakan dengan Doro Cumpu? Begini barangkali analisa sederhananya. Rato Warobewi dengan beberapa prajurit yang ia pimpin berjuang hingga titik darah penghabisan melawan Raja Salisi dan prajuritnya di
gunung itu menyelamatkan Jenateke Abdul Kahir. Hingga akhirnya Rato Warobewi dan beberapa pengikutnya gugur dan menghembuskan nafas terakhirnya di gunung itu. Untuk mendapatkan jawaban lebih tepatnya, maka perlu mentranslate kata Doro Cumpu, bahasa Bima. Jika diartikan ke bahasa Indonesia, maka Doro yaitu gunung, Cumpu yaitu habis. Doro artinya gunung, merupakan tempat di mana terjadinya pertempuran antara Rato Warobewi dengan Raja Salisi beserta pengikut dan prajurit mereka masing-masing. Menunjukkan gunung itu sendiri. Cumpu artinya habis. Secara luas mengartikan selesai, berakhir, terakhir, tak ada lagi, tamat, meninggal, dan lain-lain. Menunjukkan akhir dari perjuangan Rato Warobewi dan pengikutnya. Menunjukkan gugurnya Rato Warobewi dan pengikutnya yang ia pimpin. Cumpu yaitu habis. Secara bahasa kasarnya, uraiannya seperti ini. Pertama, yaitu habisnya atau selesainya dan berakhirnya perjuangan Rato Warobewi. Yang kedua, yaitu habisnya nyawa atau meninggalnya Rato Warobewi dan para pengikutnya. Sehingga dari uraian mengenai Doro dan Cumpu di atas, maka kesimpulannya seperti ini barangkali. Kenapa dinamakan gunung itu dengan Doro Cumpu? Karena di gunung itu habisnya atau selesainya dan berakhirnya perjuangan Rato Warobewi dan para pengikutnya. Karena di gunung itu habisnya nyawa atau meninggalnya Rato Warobewi dan para pengikutnya. Sehingga Doro yaitu gunung dan Cumpu yaitu habis. Menunjukkan tempat di mana di situ, di gunung itu, di tempat itu, Rato Warobewi dan para pengikutnya menghembuskan nafas terakhir atau meninggal. Yang dalam bahasa Bima, meninggal atau habisnya nyawa disebut dengan Cumpu Nawana. Cumpu yaitu habis, Nawa yaitu nyawa, nah kata ganti orang. Jadi Doro Cumpu adalah sebuah gunung yang dari namanya maka menunjukkan atau memberikan gambaran sejarah bahwa di gunung itu berakhirnya perjuangan Rato Warobewi dan para pengikutnya melawan Raja Salisi beserta prajuritnya. Di gunung itu tempat Rato Warobewi dan para pengikutnya menghembuskan nafas terakhirnya, Cumpu Kai Nawana, demi menyelamatkan Jenateke Abdul Kahir. Doro Cumpu adalah sebuah gunung yang dari namanya maka menunjukkan atau memberikan gambaran tentang sejarah kerajaan Bima. Sekian cerita sejarah Doro Cumpu dari kami, siswa SMA Negeri 1 Wera, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.